Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Tanda Allah merindukan kita. Sahabatku yang budiman, pernahkah kita merasa rindu yang begitu dalam kepada seseorang? Perasaan rindu itu begitu kuat, sampai-sampai kita ingin segera bertemu dengannya. Tahukah kalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, juga memiliki rasa rindu kepada hamba-hambanya. Dan kerinduannya itu begitu luar biasa. Saat Allah rindu kepada kita, Dia akan memberikan tanda-tanda yang mungkin tidak kita sadari. Tanda-tanda ini adalah bentuk kasih sayangnya. Caranya memanggil kita untuk lebih dekat dengannya. Mari kita bahas satu persatu. 1. Diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan. Tanda yang pertama, ketika Allah merindukan kita, Dia akan memberikan kemudahan untuk kita berbuat kebaikan. Hati kita seolah-olah ditarik untuk melakukan hal-hal baik, seperti bersedekah, membantu orang lain, atau menolong orang yang kesulitan. Kita merasa ringan dan bahagia saat melakukannya. Ini adalah cara Allah mengundang kita untuk mendekat melalui perbuatan mulia. Sahabatku, mari kita renungkan lebih dalam tentang tanda yang satu ini. Ketika Allah merindukan seorang hamba, salah satu cara paling nyata yang Dia tunjukkan adalah dengan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk hamba tersebut. Bukan hanya membukakan, tetapi juga melapangkan jalan, membuat setiap langkah terasa ringan, dan menumbuhkan rasa nikmat saat melakukannya. Ini bukan semata-mata kebetulan, melainkan takdir yang penuh cinta. Bayangkan, di pagi hari, kita terbangun dengan hati yang lapang. Saat melihat pengemis di pinggir jalan, tangan kita seolah-olah tergerak untuk mengeluarkan uang. Kita tidak merasa berat, justru ada kebahagiaan yang mengalir. Ketika melihat tetangga sedang kesusahan, tanpa berpikir panjang kita menawarkan bantuan. Anehnya, setelah membantu, kita merasa energi kita tidak terkuras, melainkan bertambah. Rasa lelah tergantikan oleh rasa puas dan syukur. Inilah yang disebut, diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan. Ini adalah undangan langsung dari Allah. Sebuah panggilan lembut yang berbisik, "Kemarilah, hambaku. Dekatilah aku melalui amal-amal baikmu." Allah tahu bahwa hati kita, sebagai manusia, seringkali mudah teralihkan oleh nafsu dan kesibukan dunia. Maka, Dia menciptakan kondisi di mana kebaikan menjadi magnet yang tak bisa kita tolak. Hati kita dibuat peka, mata kita dibuat jeli melihat peluang-peluang untuk berbuat baik. Kemudahan ini tidak hanya datang dalam bentuk perbuatan besar. Bisa jadi, ia muncul dalam hal-hal sederhana. Senyum tulus kepada sesama, menyingkirkan paku dari jalan, atau bahkan sekadar mendoakan orang lain dalam diam. Semua itu adalah pertanda bahwa Allah sedang melobi hati kita untuk kembali kepadanya. Dia ingin kita merasakan indahnya ketaatan, nikmatnya berbagi, dan kebahagiaan sejati yang hanya bisa ditemukan dalam keridaannya. Kerinduan Allah ini ibarat seorang ayah yang merindukan anaknya. Ayah tersebut tidak langsung memarahi, melainkan mempersiapkan hadiah dan kondisi terbaik agar sang anak merasa nyaman dan ingin kembali pulang. Begitulah Allah. Dia tahu kita seringkali lalai, seringkali tersesat. Maka, alih-alih langsung menghukum, Dia justru menawarkan hadiah berupa kemudahan berbuat baik agar kita kembali ke pangkuannya dengan sukarela. Penting bagi kita untuk menyadari tanda ini. Jangan anggap remeh setiap kali kita merasa terdorong untuk berbuat baik. Itu bukan sekadar dorongan hati, melainkan sinyal dari Sang Pencipta. Saat kita menyadari sinyal itu, sambutlah dengan gembira, lakukan kebaikan itu dengan penuh keikhlasan, dan rasakan betapa nikmatnya hidup dalam genggaman keridaannya. Inilah cara paling indah Allah memanggil kita kembali, membersihkan hati kita, dan mengangkat derajat kita di sisinya. 2. Hati terasa tenang dan damai. Tanda kedua, hati kita terasa tenang dan damai, meskipun banyak masalah yang datang. Ketika Allah rindu, Dia akan menaburkan ketenangan dalam hati kita. Kita tidak mudah cemas, tidak mudah gelisah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ketentraman ini datang dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita.
Sahabat-sahabatku, mari kita selami lebih dalam makna dari ketenangan hati ini. Di dunia yang penuh gejolak ini, ketenangan adalah barang mahal. Banyak orang mengejar kekayaan, jabatan, dan popularitas, berharap bisa menemukan kedamaian di dalamnya. Namun seringkali mereka justru mendapati kekosongan. Namun, bagi hamba yang dirindukan Allah, kedamaian itu datang tanpa diminta, seperti air yang mengalir di sungai. Ketenangan ini bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Justru, masalah dan cobaan tetap datang, namun cara kita menghadapinya yang berbeda. Ketika badai datang, hati kita tidak goyah. Ketika cobaan bertubi-tubi, kita tidak mudah putus asa. Mengapa? Karena ada keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, bahwa di balik setiap kesulitan, ada Allah yang Maha Menjaga. Ada perasaan bahwa, aku tidak sendiri. Ada Allah bersamaku. Ini adalah buah dari hubungan yang intim dengan Allah. Ketika seorang hamba sering mengingatnya, berzikir, membaca Al-Quran, dan merenungi kebesarannya, hati akan terhubung langsung dengan sumber ketenangan hakiki. Hati yang tadinya seperti daun kering yang mudah diterbangkan angin, kini menjadi akar yang kokoh menancap di tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Kalimat ini bukan sekadar janji, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh siapapun yang mencoba. Saat Allah rindu, Dia akan menyuntikkan rasa tentram itu langsung ke dalam hati kita, membuat kita merasa cukup dengan rezeki yang ada, membuat kita bersyukur atas nikmat yang sering terabaikan, dan membuat kita merasa bahagia tanpa perlu bergantung pada materi duniawi. Tanda ini sangat mudah dikenali. Ketika kita bangun di pagi hari, tidak ada kekhawatiran yang menumpuk. Kita menjalani hari dengan senyuman dan keyakinan. Saat malam tiba, kita bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan beban esok hari. Tentu, kita tetap berikhtiar dan berusaha, tetapi hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah puncak ketenangan, di mana kita melepaskan kendali dan membiarkan Allah yang Maha Mengatur. Ketenangan ini adalah hadiah dari Allah yang merindukan kita. Dia ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan damai, tanpa beban. Dia ingin kita tahu bahwa Dia adalah tempat kembali terbaik, satu-satunya sumber kedamaian yang tak akan pernah pudar. Maka, jika kalian merasakan ketenangan yang tak beralasan, meskipun di tengah badai, jangan abaikan. Itu adalah isyarat lembut dari Allah bahwa Dia sedang memanggilmu. Sambutlah panggilan itu dengan terus mendekat kepadanya. Karena ketenangan yang sejati hanya bisa kita temukan di sisinya. 3. Diingatkan untuk mengingat Allah. Tanda yang ketiga, kita jadi sering teringat kepada Allah. Mungkin saat sedang beraktivitas, hati kita tiba-tiba bergetar dan ingin mengucapkan zikir. Atau, kita tiba-tiba teringat akan kebesarannya saat melihat keindahan alam. Ini adalah bisikan lembut dari Allah, tanda bahwa Dia sedang merindukan kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, tanda ketiga ini sungguh indah dan seringkali hadir tanpa kita duga. Ketika Allah merindukan kita, Dia akan mengirimkan bisikan-bisikan lembut ke dalam hati, mengingatkan kita untuk senantiasa mengingatnya. Bisikan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bayangkan, Anda sedang sibuk dengan pekerjaan atau urusan duniawi. Tiba-tiba, di tengah kesibukan itu, hati Anda terasa tergerak untuk mengucap, Subhanallah, atau Alhamdulillah. Ada dorongan kuat untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mengakui kebesaran Sang Pencipta. Anda tidak memaksakan diri, namun dorongan itu datang begitu alami, seolah ada yang membisikkan, ingatlah aku, hambaku. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal cinta dari Allah. Dia tahu bahwa kesibukan duniawi bisa melenakan kita. Maka, Dia sengaja mengirimkan pengingat agar kita tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, dan melupakan tujuan utama kita diciptakan. Pengingat ini bisa juga muncul saat kita menyaksikan keindahan alam. Misalnya, saat melihat matahari terbit yang memukau, atau saat merasakan semilir angin di sore hari. Tiba-tiba, hati kita dipenuhi kekaguman, dan kita teringat akan Sang Maha Kuasa yang menciptakan semua itu. Betapa maha besar Engkau, ya Allah, bisik hati kita. Bahkan, pengingat itu bisa datang saat kita sedang tertawa bersama teman atau keluarga. Di tengah keceriaan, muncul kesadaran bahwa semua kebahagiaan ini berasal dari Allah.
Kesadaran yang membawa rasa syukur dan membuat kita tidak terlena dalam kesenangan semata. Ketika kita mulai sering tersadar seperti ini, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menarik perhatian kita. Dia ingin kita kembali fokus pada hubungan kita dengannya. Ini seperti teman lama yang lama tidak bertemu, lalu tiba-tiba teringat dan ingin menghubungi. Allah, sang sahabat sejati, ingin kita kembali berkomunikasi dengannya. Tanda ini juga mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan sinyal dari hati. Ketika hati tergerak untuk berzikir, jangan ditunda. Ketika tergerak untuk merenung, luangkan waktu. Ketika tergerak untuk bersyukur, ucapkanlah. Setiap respons positif kita terhadap bisikan ilahi ini akan semakin mempererat hubungan kita dengan Allah dan semakin menguatkan tanda kerinduannya. Menerima tanda ini dengan penuh kesadaran berarti kita membuka diri untuk menerima lebih banyak rahmat dan berkah dari Allah. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri, dan merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan kita. Pengingat ini adalah undangan untuk terus berjalan di jalannya, dengan hati yang senantiasa terhubung kepada Sang Sumber segala sesuatu. 4. Diberi ujian dan cobaan. Tanda yang keempat ini mungkin terdengar aneh. Tapi percayalah, ini adalah tanda kerinduan yang paling dalam. Ketika Allah rindu, terkadang Dia mengirimkan ujian dan cobaan. Ujian itu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membersihkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Allah ingin melihat seberapa kuat kita tetap berpegang padanya. Ujian adalah cara Allah memanggil kita kembali ke jalannya, seperti seorang ibu yang memanggil anaknya pulang saat hari sudah senja. Sahabatku yang tercinta, mari kita telah poin keempat ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Seringkali, kita menganggap ujian dan cobaan sebagai hukuman atau tanda kemarahan Allah. Namun, bagi hamba yang sedang dirindukan Allah, cobaan justru bisa menjadi bukti cintanya yang tak terhingga. Ini adalah cara Allah untuk membersihkan kita, mendidik kita, dan menarik kita lebih dekat kepadanya. Bayangkan seorang anak yang melakukan kesalahan. Orang tua yang bijak tidak akan langsung menghukumnya dengan keras, melainkan mungkin akan memberinya teguran atau hukuman ringan yang mendidiknya agar tidak mengulanginya lagi. Lebih dari itu, orang tua yang sangat menyayangi anaknya akan berusaha keras agar sang anak kembali ke jalan yang benar, tidak tersesat dalam kegelapan. Begitulah Allah dengan hambanya. Ketika Allah merindukan kita, Dia melihat mungkin ada noda dalam diri kita, entah itu dosa yang tersembunyi, kelalaian yang terus berulang, atau hati yang mulai menjauh. Maka, Dia mengirimkan ujian. Ujian ini bisa berupa kehilangan harta, sakit penyakit, masalah keluarga, atau kegagalan dalam usaha. Tujuannya bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk pertama, membersihkan dosa. Setiap ujian yang kita hadapi dengan sabar dan ikhlas adalah penggugur dosa. Allah ingin membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, agar kita datang menghadapnya dalam keadaan suci. Ibarat permata yang perlu diasah agar kilaunya tampak sempurna. Hati kita perlu diasah oleh cobaan agar menjadi lebih murni. Kedua, mengangkat derajat. Semakin berat ujian yang kita hadapi dan kita lalui dengan kesabaran, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah. Allah ingin mengangkat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Ujian adalah pelatihan intensif untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Ketiga, memanggil kembali. Seringkali, ujian datang untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak berdaya tanpa pertolongannya. Di saat-saat terendah itulah, kita seringkali baru benar-benar teringat dan berserah diri kepada Allah. Kesulitan memaksa kita untuk berdoa, merendahkan diri, dan mengakui kelemahan kita. Ini adalah cara Allah menarik perhatian kita kembali, menyadarkan kita bahwa Dia adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Proses ini membutuhkan perspektif yang benar. Ketika badai menerpa, alih-alih bertanya, "Mengapa aku, ya Allah?" Cobalah bertanya, "Apa hikmah di balik ini, ya Allah?" Dan, "Bagaimana Engkau ingin aku menghadapinya, ya Allah?" Sikap tawakal dan sabar dalam menghadapi cobaan adalah bukti keimanan kita, dan juga tanda bahwa kita merespons kerinduan Allah dengan baik. Jadi, jika saat ini Anda sedang diuji, janganlah berputus asa. Anggaplah itu sebagai panggilan cinta dari Allah.
Dia tidak ingin Anda tersesat terlalu jauh. Dia ingin Anda kembali, lebih kuat, lebih bersih, dan lebih dekat dengannya. Bersabarlah, berdoa, dan yakinlah bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan yang tersembunyi. 5. Tahajud jadi panggilan malam. Dan tanda yang kelima, yang paling istimewa, adalah saat tahajud menjadi panggilan malam. Ketika sebagian besar manusia sedang terlelap, kita justru terbangun di sepertiga malam terakhir. Mata kita terasa ringan, kaki kita terasa mantap untuk melangkah menuju tempat sholat. Seolah-olah ada kekuatan yang menarik kita untuk berdiri, bersujud, dan mengadu kepadanya. Panggilan tahajud ini bukanlah paksaan, melainkan undangan istimewa dari Allah. Dia rindu mendengarkan doa-doa kita, curhatan kita, dan tangisan tobat kita. Di saat itulah, Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya dan menunggu kita datang. Ini adalah momen intim, di mana kita dan Allah bisa saling bertemu dan berbicara tanpa ada yang menghalangi. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kedalaman makna dari tanda yang kelima ini. Di tengah pekatnya malam, saat dunia tertidur pulas, ada sebuah panggilan halus namun kuat yang membangunkan sebagian hambanya. Inilah tahajud, sholat malam, yang menjadi panggilan istimewa dari Allah. Ini bukan sekadar ibadah sunnah, melainkan sebuah penanda kuat bahwa Allah Sang Maha Rindu sedang mengulurkan tangannya, mengajak kita untuk lebih dekat. Bayangkan suasana malam. Keheningan menyelimuti, bintang-bintang berkelip di langit, dan hanya segelintir orang yang terjaga. Di saat itulah, hati kita tiba-tiba merasa gelisah. Bukan gelisah karena takut atau cemas, melainkan gelisah yang membisikkan untuk bangun. Mata yang tadinya berat terasa ringan, tubuh yang lelah seolah mendapat energi baru. Kaki melangkah mantap menuju tempat sholat, seakan ada daya tarik gaib yang menarik kita. Inilah momen ketika kerinduan Allah termanifestasi dalam bentuk panggilan fisik untuk bersujud dan bermunajat. Mengapa tahajud menjadi begitu istimewa? Karena pada waktu inilah, dunia sedang beristirahat. Gangguan-gangguan duniawi diminimalkan. Tidak ada kesibukan pekerjaan, tidak ada obrolan media sosial, tidak ada televisi yang menyala. Yang ada hanyalah kita, keheningan malam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen inilah yang paling murni, paling jernih, untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Allah memilih waktu ini untuk menunjukkan kerinduannya, karena Dia tahu, di saat-saat hening inilah, hati kita paling terbuka, paling rentan, dan paling siap untuk menerima bisikannya. Ketika kita bangun untuk tahajud, itu artinya Allah ingin mendengar suara kita. Dia ingin mendengar doa-doa kita yang mungkin tertahan di siang hari, curahan hati kita yang tak terucap karena malu, bahkan tangisan tobat kita atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Allah tidak memandang siapa kita. Dia hanya memandang hati yang datang dengan tulus. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits, seraya berfirman, "Adakah orang yang berdoa, akan kukabulkan doanya? Adakah orang yang meminta, akan kuberikan permintaannya? Adakah orang yang memohon ampun, akan kuampuni dosanya?" Ini adalah bukti nyata betapa Allah sangat menanti kedatangan kita, betapa Dia sangat merindukan percakapan intim dengan hamba-hambanya. Momen tahajud adalah momen tawar-menawar, cinta antara hamba dan Sang Khalik. Kita menawarkan waktu, tenaga, dan kelelahan kita, sementara Allah menawarkan pengampunan dosa, terkabulnya doa, dan kedekatan yang hakiki. Ini adalah sebuah pertemuan rahasia, di mana kita bisa berbicara dari hati ke hati, menyampaikan segala kerinduan kita kepadanya, sekaligus merasakan kerinduannya yang tak terhingga kepada kita. Jika kita menemukan diri kita seringkali terbangun di malam hari dan merasa terpanggil untuk sholat, jangan pernah menganggapnya sebagai beban. Syukuri, nikmati, dan manfaatkanlah kesempatan emas ini. Karena di sanalah letak kebahagiaan sejati, di sanalah kedamaian hakiki ditemukan, yaitu ketika kita merasa begitu dicintai dan dirindukan oleh Zat yang Maha Segalanya. Tahajud adalah bukti paling nyata bahwa Allah rindu kepada kita, dan Dia ingin kita kembali merajut hubungan spiritual yang erat dengannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika kalian merasakan salah satu atau bahkan kelima tanda tersebut, bersyukurlah. Itu artinya, Allah sedang merindukanmu. Jangan sia-siakan undangan istimewa ini. Datangi Dia, dekati Dia,
Karena tidak ada yang lebih indah dari kerinduan Sang Pencipta kepada hambanya. Semoga naskah ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.